إلى هدية والصلاة والسلام المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواننا الأنبياء والمرسلين والرسل والمقربين خصوصا سيدنا الأكبر Imam Junaidi Al-Baghdadi وخصوصا yang santri Abdul Halim wabil khusus Rabbul Wujud wa alihim wa ila khususan sayyidina wa nasyidul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita baca surat sekali lagi yang kita khususkan untuk almarhumah Ibu Hurela binti Jaludin. Itu adalah salikah dari siapa namanya? Abdi Zahra, salikah kayaknya sih nggak ada munasnya, tapi itu sudah aktif lama. Orang Padang yang insyaallah mudah-mudahan almarhumah dan diampuni dosa-dosanya dan akan disebut insyaallah amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhraja minhum zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minal arifina billahi wa sifatil wal asma wa adaqahum lazzatal mahabbati wal haqiqatal asya'i minal ardi was sama wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa min wujudil asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in taminul lisanin ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Masyhur salikin dan salikah kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kembali kita akan mengkaji yaitu kitab Samudra Tamsiyah, di mana ini adalah karangan musik kita, guru kita yang adalah sebentar lagi akan turun cetak. Nah ya, turun cetak berarti adalah sebentar lagi adalah siapa saja boleh adalah untuk memilikinya. Nah, bagi para pembimbing atau mungkin adalah pembina munasik yang punya taklim boleh ikut mengkajinya, dibuka. Nah, ini karena adalah asli adalah kitab beliau, karangan beliau yang dimana adalah sudah sepantasnya, sudah siogianya kita sebagai anak-anak ruhanianya itu ialah mempelajari atau mendalami atau mengkaji kitab-kitab beliau. Nah, jadi inilah kitab Samudra Tamsiyah, di mana adalah gelombang nafsu atau gelombang hawa nafsu, karena bagaimanapun juga manusia itu penuh dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu inilah yang memang harus kita perangi. Nah, sebagai seorang salikin berjalan kepada Allah, mau tidak mau harus memerangi akan hawa nafsunya. Nah, di sini kitab ini membahas, yaitu adalah inti, mungkin kalau bisa dibilang adalah inti dari ialah perjalanan mengenal nafsu, baik dalam wilayah nafsu amarah, lawamah, dan sawalat.
Nah, di sini adalah seperti kajian yang lalu kita sudah bahas tentang amarah. Amarah itu adalah nafsu kebinatangan, baik dalam binatang buas, bahimiyah maupun sabu'iyah, binatang buas dan binatang ternak, atau binatang ternak dan binatang buas. Nah, inilah sebagaimana adalah diterangkan oleh Imam Ghazali. Nafsu amarah itulah ada yang berbusana sabu'iyah, binatang buas, dan bahimiyah, binatang ternak. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk pada wilayah ialah di mana adalah dan wilayah nafsu yang disebut ialah nafsu lawamah. Nah, lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nah, nafsu lawamah itulah sebagaimana di sini dijelaskan. Nah, Bapak menjelaskan adalah nafsu lawamah itulah berdasarkan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu wala uqsimu bin nafsil lawamah. Itulah dan aku bersumpah dengan jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri, yaitu lawamah, nafsu lawamah. Dengan artinya adalah nafsunya selalu nafsu yang setelah melakukan perbuatan keji dan mungkar atau perbuatan keji di dalam diri, dia selalu menyesali akan perbuatannya. Tetapi karena lebih besar akan hawa nafsunya, sehingga dia mengulanginya dan mengulanginya terus. Nafsu lawamah inilah kalau kita kaji kembali di dalam pemahaman ilmu tauhid, ada yang disebut ialah taholi, tahali, dan tajali. Kalau taholi berarti ialah membersihkan, mengosongkan yang disebutlah perangai buruk yang di dalam diri kita. Apa itu? Ya lawamah itu. Nafsu lawamah itu yang harus kita bersihkan. Nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita kosongkan, kita bersihkan dari berbagai macam bentuk penyakit hati yang ada atau yang menghinggap atau yang mengindap di dalam diri kita. Nah, itulah di mana yang disebut ialah lawamah tersebut, nafsu-nafsu yang kalau disebutkan, nah, ini adalah ada yang disebut adalah godok. Apa itu godok? Godok itu berarti ialah mudah marah atau emosian atau pemarah lah, godok. Nah, lalu ada yang disebut gibah. Gibah itu adalah suka membicarakan aib saudaranya, orang lain. Nah, gibah. Nah, walaupun adalah yang kita bicarakan itu suatu kebenaran, itu yang disebut gibah. Kalau itu adalah bohong, itulah yang disebut dusta. Nah, benar disebut ialah gibah, membicarakan saudaranya, walaupun itu benar atau kenyataan, itulah yang disebut gibah. Kalau berbohong, berbohong atas orang yang diomonginya, berarti itu yang disebut dusta akan dirinya. Betul, gibah. Lalu adalah namimah. Apa itu namimah? Yaitu suka mengadu domba, suka membuat fitnah. Namimah nih, adu domba. Apa itu namanya? Bagi pilkada nih, banyak nih orang-orang yang berperangai atau berpiran di dunia dengan tahta, dia banyak menjadi virus yang namimah. Kenapa? Karena untuk kepentingan dirinya dia rela. Nah, untuk apa? Demi tahta. Dia akan bersilat lidah, dia akan mengadu domba, akan fitnah sana sini. Untuk apa? Untuk kemenangannya. Nah, inilah orang-orang yang adalah ada di dalam dunia penyakit lawamah. Nah, yang sebutnya nafsu lawamah, penyakit adalah namimah. Nah, kalau untuk politik itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, politik Islam. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata harus bersyariat dengan Islam, dengan baik dan benar bersyariat. Nah, politik Rasulullah SAW itu politik yang terbaik. Nah, bukan berarti adalah harus ditempatkan di sini, bukan, maksudnya menjadi contoh. Sebagaimana adalah beliau adalah sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik dalam berpolitik. Nah, diambil kebaikannya dalam berpolitik menurut agama Islam, diterapkan di dalam perpolitikan negara itu baik. Nah, dengan katanya berpolitiklah dengan jiwa kesatria, dengan arif, dengan tanpa mengadu domba, dengan tanpa memfitnah, dengan tanpa marah, dengan tanpa menggibah dan lain sebagainya.
Maksudnya apa? Munculkanlah di dalam dirinya ketulusan di dalam dia memimpin. Dengan apa? Ya tidak ada kata lain, dengan berperilaku baik, berbudi pekerti baik, berakhlak baik. Nah, kalau ada orang yang sudah punya teman itu, pasti tanpa harus adalah apa namanya, mengumumkan, mendeklar dirinya, nah, pasti dia akan ditunjuk oleh siapa? Oleh masyarakat setempat untuk jadi apa? Untuk jadi Pak RT, untuk jadi Pak RW, untuk jadi adalah apa tuh, kepala desa tuh. Ya, itu berarti orang-orang yang adalah amanah, jujur dan fatonah. Orang-orang itulah yang akan dicari untuk apa? Untuk memperbaiki suatu keadaan di sekitarnya, suatu kaumnya. Nah, itulah orang-orang yang adalah yang maksudnya yang dirinya ialah bisa memerangi akan hawa nafsunya, memunculkan sifat amanah, fatonah. Jadi itu. Nah, lalu dia hasud. Hasud apa? Iri hati, dengki. Hasud. Nah, lalu ujub, heran diri, ujub, bangga diri. Banyak orang yang ujub. Dengan apa? Dengan banyak hal. Dengan kemegahan dunia. Ya, ujub itu mudah dilaksanakan. Mungkin kita tidak sadar adalah kita sering ujub, tapi kita tidak menyadarinya. Nah, dengan alasan, nah, kalau Bapak, nah, ialah selalu menyebutkanlah tahadus dinikmatilah. Untuk menghindari adalah ada di dalam dirinya sifat ujub, tahadus dinikmatilah. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak posting selfie lah, selfie. Nah, apa selfie? Allah mengirimkan budak yang terbaik untuk apa namanya, dakwah di NW seri Eksi. Nah, itu tahadus dinikmatilah. Nah, bukan bermaksud untuk ujub, sombong, ria, bukan. Tahadus dinikmatilah. Nah, kembali lagi adalah dalam wilayah diri, nah, nafsu. Nah, kalau kita lebih banyak ujubnya daripada tahadus dinikmatilah. Kalau pertama mungkin iya. Nah, habis itu update status terus, posting terus. Nah, udah itu sudah pasti bisa dikatakan adalah ujub. Nah, bangga diri, heran diri dengan keadaan dirinya, merasa ganteng, merasa pintar dan lain sebagainya. Nah, lalu takabur, sombong. Takabur, sombong. Nah, sombong, takabur. Kalau orang miskin ngaku kaya, takabur, sombong. Tapi kalau orang kaya menyatakan dirinya kaya, itu bukan takabur. Nah, dia menyatakan dirinya bahwa dialah kaya dengan perlente naik mobil. Nah, itu adalah menyatakan bahwa dirinya adalah kaya. Nah, tapi kalau orang miskin ngaku kaya dengan berperilaku sebagai orang kaya, itulah takabur, sombong. Nah, lalu ada riya. Apa riya itu? Beramal ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, riya inilah termasuk syirik khafi, syirik tersembunyi. Nah, kalau siapapun yang masih di dalam dirinya masih ada syirik, nah, syirik jali, syirik khafi, nah, maka apa itu? Matinya berarti ialah mati jahiliyah, makan jahiliyah, mati jahiliyah. Untuk menghilangnya bagaimana? Ya mau tidak mau dengan kita ialah menimba ilmu, menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu yang mengenal diri dengan mengikuti kajian ilmu tauhid yang mengetahui tentang perilaku diri. Nah, ini riya nih. Riya ini adalah syirik kecil, yaitu syirik khafi. Ya, beramal karena ada sesuatu, ingin dilihat tetangga, ingin dilihat pacar, ingin dilihat suami, ingin dilihat, oh udah banyak, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutlah syirik khafi. Nah, itulah. Nah, oleh karena nafsu lawan itu muncul di dalam diri kita. Nah, muncul di dalam diri kita itu ialah terpengaruh. Nah, kalau Bapak menjelaskannya berdasarkan apa yang disebut ialah zat-zat. Nah, apa itu namanya?
zat-zat persenyawaan yang timbul, yang disebutlah ada di dalam kita ananiah. Apa itu ananiah? Egois, ananiah, keakuan diri. Nah, karena muncul dari ialah yang disebut wahmiyah. Apa itu wahmiyah? Itu angan-angan, waham, timbul dari angan-angan, waham. Lalu ialah zinanah. Apa itu? Tuduhan. Lalu ialah karahinah, karohiyah, maksudnya itu kebencian. Dan ialah ahilah atau khayal, hayal. Inilah yang memunculkan di dalam diri kita itu senyawa itu di dalam diri kita berputar-putar hingga akhirnya muncul nafsu lawamah di dalam diri kita, yang menyebabkan ada di dalam diri kita ialah bodoh, gibah, namimah, hasud, ujub, takabur, dan riya. Dan itulah yang harus kita adalah bersihkan, taholi, membersihkan di dalamnya, sehingga adalah akan bersih diri kita, hati kita akan bersih dari berbagai macam penyakit hati, nafsu lawamah tersebut yang disebutilah masmumah, nafsu tercela, sehingga masuk kepada tahali, menghiasi dengan sifat-sifat yang baik, yang mahmudah, sifat-sifat mahmudah, sabar, ridho, tawakal, ya kan, roja, itu munculkan itu hingga tajali. Tajalinya apa? Tajalinya ialah kalau dalam wilayah nafsu, berarti tajalinya ialah muncul di dalam dirinya, keluar di dalam dirinya dalam bentuk akhlakul karim, akhlak yang terpuji. Karena puncak orang beragama itu adalah akhlak. Semakin tinggi ilmu orang tersebut, semakin tinggi agamanya, semakin tinggi ilmunya, tidak ada kata lain yang dilihat ialah akhlak. Bahkan menilai kewalian seseorang itu bukan karena karomah, bukan karena apa, melainkan adalah karena akhlaknya yang dilihat, yang dapat dijadikan sebagai contoh suatu hasanah, contoh yang baik untuk murid-muridnya, untuk ialah kaumnya, jamaahnya. Kalau tidak akan bisa dijadikan contoh. Jadi kalau melihat kewalian seseorang itu ialah kembali kepada perilaku atau akhlaknya. Lalu nafsu lawamah inilah yang diwarnai ialah dengan nafsu syaiton atau nafsu setan. Oleh karenanya Imam Ghazali di dalam kitabnya menyebutnya dengan nama nafsu setoniyah. Nafsu setoniyah, nafsu apa ini? Yaitu apabila ada manusia yang berjiwa nafsu atau yang berjiwa lawamah, setan, nafsu setan, itu mudah ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? Orang yang bernafsu lawamah diwarnai dengan setoniyah, itu akan berbuat perlakuan keji di dalam dirinya, hingga ialah maksiat di dalam dirinya. Semua itu bodoh, gibah, namimah, ujub, riya, takabur. Dan itu semua adalah penyakit hati, penyakit keji di dalam diri kita. Kenapa? Kan Allah jelas menjelaskan, inna sholatan alil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang sholat berarti dapat mencegah perbuatan keji yang ada di dalam dirinya, batiniahnya, maksudnya di dalam dirinya. Sedangkan munkar, dia melihat keadaan di sekitar, dia akan memperhatikan kebaikan di dalam di sekitar, maksudnya. Apabila tidak sesuai dengan agama, dengan syariat, dia akan meninggalkannya. Itu tandanya orang-orang yang disebutkan yang sholatnya sudah benar, dengan katanya sudah mendirikan sholat. Kalau hanya sebatas mengerjakan sholat, jengkang-jengking sholat, bisa jadilah masih diwarnai oleh perbuatan keji dan munkar yang ada di dalam dirinya. Nah, itulah. Nah, penyakit hati inilah yang disebut ialah lawamah, inilah yang muncul dalam dirinya ialah setoniyah. Sehingga tidak menutup kemungkinan orang yang
dikuasai oleh nafsu lawamah, nah, dia mempunyai penyakit atau yang disebut adalah mempunyai watak manusia sebagai yang disebut adalah manusia yang munafik. Nah, manusia yang munafik, apa itu manusia munafik itu? Nah, tanda-tandanya kan ada 4. Manusia munafik itu, manusia munafik. Jadi kalau orang yang ada di dalam dirinya adalah berperangai dengan nafsu lawamah, sudah pasti dia orang yang munafik. Munafik, ya kan? Tanda-tandanya apabila dia berkata, dia dusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Apabila dia dipercaya, dia hianat. Apabila dia bermusuhan, maka dia akan sangat jahat sekali. Sampai-sampai jahatnya itu, kalau belum melihat orang yang dimusuhinya itu sampai jatuh ke titik nol, nyungsep kan, dia belum puas. Bahkan belum sampai orang itu kehilangan nyawa, baru dia pasal puas tuh. Orang yang munafik tuh. Makanya hati-hati tuh. Kalau bermusuhan 3 hari berturut-turut, nah, sama saudara itu adalah hati-hati tuh, kan? Sama aja seperti orang munafik tuh. Jadi tetap maksudnya adalah kita tetap adalah saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Yang penting adalah kita adalah intens dalam berkomunikasi. Maksudnya intens, jangan sampai adalah komunikasi segala macam. Yang penting adalah saling ridho satu dengan yang lainnya, hingga tidak ada timbul kecurigaan sampai yang bermusuhan. Nah, itulah sifat munafik. Nah, sifat munafik itulah yang disebutkan ialah dikuasai oleh nafsu lawamah tersebut. Nah, gejolak yang diwarnai oleh nafsu lawamah tersebut, nah, dia selalu adalah berangan-angan dengan piranti dunia, baik dalam wilayah tahta, harta, dan wanita, pasangan maksudnya. Nah, ya. Maksudnya, ya, orang yang bernafsu lawamah ini apabila ingin mencapai atau meraih sesuatu dalam hal wilayah piranti dunia, dia akan menggunakan berbagai macam cara apapun untuk meraihnya, baik dalam tahta, harta, dan pasangan. Dia tidak akan melihat kiri kanan, kebaikan atau apapun. Yang penting ialah selama dirinya adalah dapat menguasai, dia akan meraih apapun itu dengan bagaimanapun caranya. Mau halal, mau haram, mau baik buruk, dia akan sikat. Dia tidak akan melihat dalam wilayah ialah kebaikan, apalagi melihat dalam wilayah syariat agama. Dia akan terus meraih apapun yang akan ditujunya, dia akan berusaha untuk meraih dengan berbagai macam cara. Apabila orang yang cinta dengan tahta, dia akan meraih tahta itu dengan memunculkan nafsu yang ada di dalam dirinya. Dia mudah mengadu domba untuk mengambil suatu jabatan. Apabila harta, dia akan mudah, yaitu ya mengadu domba. Mungkin adalah bisa jadi apabila dia cinta pada harta yang diwarnai dengan nafsu lawamah itu, nah, dia akan berbohong dengan ciri orang munafik. Apabila dia bisnis, mudah bohong untuk menggapai, menipu sana sini, kiri kanan, tidak amanah. Nah, itu semua untuk apa? Untuk meraih harta yang ia tuju. Karena memang kesenangan dunia itu ialah tidak ada kata lain adalah dunia, harta benda. Memang sudah menjadi fitrahnya. Yang sebetulnya kita itu sudah diberikan fitrah oleh Allah adalah memang kita adalah sebagaimana cinta terhadap piranti dunia. Kecintaan kita adalah kepada apa saja itu yang sebetulnya juyina linnasi husawati minan nisa wal banin wal qanatiril wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am wal haras. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
Jadi manusia itu memang sudah menjadi fitrahnya atas kecintaan terhadap apa-apa yang ia cintai, termasuk cinta kepada wanita, anak-anak, harta benda, berbagai macam bentuk piranti dunia, harta, tahta, wanita, pasangan, memang sudah menjadi fitrah. Dan itulah yang disebut itulah kesenangan dunia. Itulah kesenangan dunia. Wamal hayatu, ya kan? Nah itu dzalika mataul hayatud dunya. Itulah yang disebut kesenangan dunia. Nah, itulah. Kalau kita memang dengan cinta dunia, berarti itu sudah menjadi fitrah. Nah, tapi, ada tapinya. Nah, kecintaan itu, kecintaan terhadap sesuatu itulah yang harus kita batasi. Maksudnya lah kecintaan kita kepada harta, kepada tahta, kepada pasangan, sedangkan kecintaan kita kepada anak, istri, harta benda dan lain sebagainya, itu sewajarnya saja. Maksudnya kecintaan kita kepada sesuatu itu jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah berarti adalah harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu adalah piranti dunia, karena semua itulah sebagai sarana atau sarana dan prasarana untuk kita hidup di dunia, yang disebut ialah tahta, harta, wanita dan lain sebagainya. Itu sebatas sarana, tetapi bukan harus kita mencintai lebih. Oleh karena kan kami selalu menjelaskan, kami selalu mewanti-wanti, boleh kita cinta dunia, tapi seperlunya, sebatasnya. Jadikanlah dunia itu sebagai ladang amal ibadah kita. Jadikanlah dunia itu sebagai ladang amal ibadah untuk menuju pada Allah. Jadikan dunia itu sebagai bekal kelak untuk di akhirat. Yang namanya dunia jadikan bekal berarti ialah sebagai ladang kita bercocok tanam di dunia dengan amal ibadah, sehingga nanti kelak tatkala kita di akhirat kita sudah panen, sudah memetik hasilnya yang baik. Nah, itu yang paling baik. Nah, tetapi berbeda bagi orang-orang yang di dalam dirinya ialah ada nafsu lawamah. Kecintaan kepada semua itu ialah atas dasar ialah ambisi, ingin menguasai sesuatu itu, ambisi, sehingga di dalam dirinya adalah ada sifat-sifat yang tercela, ada di dalam dirinya sifat munafik. Itulah yang disebut ialah lawamah. Lalu ialah di sini Bapak menjelaskan, oleh karena semua itu, janganlah kita mengikuti yang disebut ialah langkah-langkah setan. Walan tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Jadi yang disuruh kita jangan mengikuti langkah-langkah perbuatan-perbuatan setan, karena setan memang itu adalah musuh yang nyata. Yang bilang setan itu goib, karena tidak tahu ilmunya. Setan itu musuh yang nyata. Jelas Allah menjelaskan setan itu musuh yang nyata. Bahkan, ialah di dalam surat An-Nas ada yang disebutkan ialah minal jinnati wan nas, dari setan, dari bangsa jin dan manusia. Setan ini yang disebut setan dari bangsa jin, itu yang menginap, yang masuk ke dalam hati, yang masuk ke dalam diri kita, yang bersemayam atau bersembunyi di dalam hati, yang membisikkan dada manusia. Untuk apa? Untuk berperangai buruk, untuk memunculkan nafsu lawamah di dalam dirinya, bodoh, gibah, ujub, riya, dengki, sum'ah, namimah, takabur, riya. Itu yang mengumpat di dalam diri kita, yang selalu membisikkan penyakit-penyakit keji itu. Itulah dia sebenarnya musuh
dari bangsa jin yang tidak kelihatan, yang bersemayam atau sembunyi di dalam hati kita. Sedangkan yang sebenarnya minal jinnati wan nas, dari bangsa setan dari bangsa manusia yang nyata, itu jelas kelihatan. Setan itu ya jelas nyata musuhnya bagi manusia. Orang yang berperangai dengan nafsu lawamah, godok, hakikatnya dialah setan berbusana manusia. Jadi itu, jadi jelas. Jadi kalau setan yang berwujud nyata, kita melihat, wah, banyak contohnya. Orang yang suka marah-marah tuh, boleh dikatakan itu adalah setan, maksudnya mendoakan supaya setannya keluar. Saya jadi ingat apa namanya, Mbah Haji tuh, almarhumah Mbah Hajah Mutamimah tuh. Kalau lihat orang marah-marah tuh, Mbah Hajah pasti dasar setan. Maksudnya apa? Mendoakan supaya setannya keluar. Baik ya, benar juga sih. Karena apa? Karena memang itulah wujud setan yang nyata. Tatkala kita berperilaku yang disebut berperilaku keji dan mungkar, itulah wujud setan yang nyata yang sesungguhnya dalam wujud manusia. Banyak contohnya, orang maling, orang yang merasa ujub, sombong, takabur, yang itu musuh. Itu udah musuh ya. Itu udah setan yang nyata yang kita lihat. Mau kita seperti itu? Kalau kita ada di dalam diri kita ialah perangai sifat nafsu lawamah tersebut, tatkala kita diuji, ternyata diuji kita lupa surutnya. Kadang-kadang kan kalau orang udah emosi itu surutnya hilang. Kenapa? Karena belum klik banget, masih naik timbul tenggelam. Sebagaimana iman kadang naik kadang turun. Suhud pun begitu bagi salikin, banyak kan, kadang suhudnya on, kadang hilang. Kalau lagi senang biasanya suhudnya hilang. Kenapa kalau lagi senang suhudnya hilang? Karena menikmati gitu loh, hilang. Rata-rata kita kalau lagi mendapatkan kesenangan, tiba-tiba mendapatkan, anggaplah menang lotre, kalau berapa, 2 miliar, 1 miliar, 10 miliar, menang lotre itu pasti hilang. Girang, jangan kamu menang lotre, nemu duit, lagi nggak punya duit, tiba-tiba jalan duit 100.000, wah hilang semuanya. Itu bisa tuh. Karena apa? Karena kesenangan, dan itu pun adalah bagian dari ujian dan juga fitnah. Makanya tuh ya. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang adalah benar-benar adalah yang disebutkan ialah yang diuji, di dalam wilayah kesabaran, rata-rata suhunya cepat. Itulah yang dimaksud adalah suhu naik turun. Tadi yang tadi kami jelaskan contoh, tatkala adalah orang yang memang adalah sedang melawan hawa nafsu, ternyata suhunya hilang, naik turun, lagi naik motor atau mungkin lagi jalan kaki, diserempet, disenggol, jatuh, langsung sumpah serapah, keluar deh tuh, apanya tuh, kebun binatang, keluar deh tuh, sampah kan mulutnya dari sampah, wah, caci maki, lalu dia tinggal, astagfirullahaladzim. Tuh, berarti adalah masih di dalam dirinya ada, yaitu yang bekas-bekas, mungkin lebih halus lagi lah, masih ada bekas-bekas hilang nafsunya, lawamah tersebut, godoknya, mudah marah. Berbeda dengan orang yang ialah benar-benar jihad melawan hawa nafsu, nanti dia suhud. Nanti akan dijelaskan itu ialah bagaimana penawar dari nafsu lawamah tersebut dengan apa? Dengan zikir. Yang senantiasa selalu ingat kepada Allah, zikrullah, di tiap detik atau tiap nafas selalu ingat Allah. Tarik nafas, lepas Allah, atau dia mengamalkan zikir puji hari, atau dia senantiasa selalu ada di dalam hatinya dan qalbinya ialah zikir isbat Allah.
kala kesenggol, bus. Nah, yang ingat siapa? Allah duluan. Tak kala nafsu mau muncul, sudah hilang. Nah, inilah pemikiran sederhana sebetulnya. Nah, itulah yang harus diamalkan maksudnya. Nah, bisa nggak kita amalkan? Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, tinggal kita mau atau tidak. Nah, kalau mau, insya Allah pasti bisa. Kan? Nah, inilah nafsu lawamah tersebut. Nah, yang disebutkan ialah setan yang adalah yang disebut dengan musuh yang nyata, yang menjelma. Nah, itulah pada saat itu diri kita menjadi apa namanya? Menjadi setan dalam wujud manusia. Nah, itu oleh karena wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan itu banyak. Bahkan setan itu sampai malas disembah sama orang-orang yang beribadah. Kenapa? Karena ibadahnya itu ngapain sesuatu. Karena ibadahnya bukan karena Allah. Sampai bosan setan. Dia melengos tuh. Setan tuh. Kalau setan adalah suka disembah, wah, dia pasti akan senang, tapi bosan. Tetapi, berbeda dengan orang-orang yang di dalam dirinya ialah ada pemahaman ilmu tauhid, ada di dalam dirinya pengamalan ilmu tauhid, hingga wujud di dalam dirinya ialah wujud ikhlas. Dia mengamalkan ikhlas di dalam ibadahnya semata-mata karena Allah. Ini yang menjadi incaran setan yang akan terus menggoda sampai benar-benar ialah dia betul-betul. Tapi kalau awal-awalnya adalah senantiasa diwarnai oleh nafsu lawamah, nggak akan tetap meninggal. Karena udah bagian dari setan tersebut, ya kan? Nah, itulah. Nah, jadi itu. Nah, jadi itulah. Nah, tanggung ya. Nah, inilah. Nah, lalu Bapak menjelaskan. Nah, musik kita menjelaskan adalah hakikat syaitan. Nah, hakikat syaitan itu ialah yang disebut hakikat syaitan itu yang sebagaimana disebutnya setan itu tergolong dari bangsa jin dan bangsa manusia. Adapun predikat, kalau maksudnya predikat, adapun predikat dari manusia itu yang melanggar syariat Islam, ada berbagai macam sebutan. Ada yang disebutnya syaitanul insi, setan dari jenis manusia. Siapa? Dialah setan atau dialah manusia yang berperangai dengan nafsu lawamah. Tuh, bentuknya aja manusia, tapi di dalam dirinya adalah wujud setan. Nah, banyak yang seperti itu kan? Nah, banyak. Nah, lalu ya musyrikun, orang yang menyekutukan Allah. Lalu ya kafirun, orang yang mengingkar perintah-perintahnya. Lalu ya zolimun, orang yang aniaya atau yang sering menganiaya, orang yang zolim maksudnya. Fasikun, fasik, orang yang keluar dari jalan kebenaran, yang ingkar. Lalu ialah munafikun, itu orang yang munafik. Sebagaimana tadi orang munafik, tanda-tanda atau ciri orang munafik kan, ya, kata yang dusta, janji dia ingkar, amanah dia khianat. Lalu yang terakhir ialah apabila dia musuhan, dia akan sangat jahat sekali. Lalu yang terakhir murtadun atau itu orang yang keluar dari agama Islam. Itu ada juga yang sebenarnya predikat dari bangsa jin atau predikat yang sebenarnya minal jinnati wan nas, setan dari bangsa jin. Nah, sebagaimana ialah yang disebutkan dulu Sayyidul Jin, setan dari bangsa jin. Ada iblis bangsa jin yang kepada Allah. Ada yang disebut juga ialah Taugut, bangsa jin yang melampaui batas atau aniaya. Ingat ya, berarti ada setan dari bangsa jin, ada iblis yang sebenarnya iblis yang ingkar kepada Allah, ada yang sebutnya Taugut. Berbeda-beda semuanya. Nah, ya, kami udah ajan. Nah, ya, dan insyaallah akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi Muhammadin nabiyya. Wa billahi Muhammadin nabiyya. Wa billahi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.